Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Jadi, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang esensi menulis. Namun, sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu dengan saya sendiri, Aufli Aldefta Adwi Putra Anafasya, dan teman saya, Asmi Agniatus Salam, Ardina Nurresti, dan Habib Nasrullah. Jadi di dalam esensi menulis terdapat dua topik, yaitu jenis-jenis tulisan dan tahapan menulis. Jenis-jenis tulisan ada 4, yaitu eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan narasi. Di sini saya akan membahas tentang apa itu eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Eksposisi. Tujuan utama teknik menulis tulisan eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Penulis berniat untuk memberikan informasi atau memberi tujuan kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan strategi pengembangan alenia seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Deskripsi. Deskripsi adalah gambaran verbal ihwal manusia, objek, penampilan, pemandangan, atau kejadian. Teknik penulisan menulis ini menggambarkan suatu sedemikian rupa sehingga pembaca disebut mampu sebagaimana dipersepsikan oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera, maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran sebuah pernyataan. Teks argumen secara tradisional terbagi atas dua kategori, yaitu induktif dan deduktif. Dalam teknik penulisan argumen, penulis dapat memilih salah satu atau dua-duanya. Argumen tidak berarti pertengkaran. Dalam teks argumen, penulis menggunakan berbagai strategi atau pirati retorika untuk meyakinkan pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang narasi. Narasi berasal dari kata to narrate, yaitu bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaman atau fiksi. Walaupun begitu, teknik menulis narasi bisa saja dimulai dari peristiwa di tengah atau paling belakang, sehingga memunculkan flashback. Narasi bisa bergaya pisahan orang pertama sehingga terasa subjektivitas pengarangannya, atau orang ketiga sehingga terdengar lebih objektif. Narasi seringkali berpadu dengan deskripsi dan berfungsi sebagai eksposisi atau persuasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik yang dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Selanjutnya, saya akan membahas tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisannya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran,
dan menghilangkan informasi yang kurang relevan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahap penyuntingan. Kegiatan ini adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Dan materi yang selanjutnya yaitu adalah tahap publikasi. Apa itu tahap publikasi? Tahap publikasi yaitu tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca yang lain. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.